Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Pacapello dari Fakultas Teknik Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kali ini saya akan membahas materi motivasi belajar dan gaya belajar. Pada kali ini saya akan membahas poin-poin motivasi belajar. Yang pertama, pengertian motivasi belajar. Yang kedua, pengertian belajar. Dan yang ketiga, pengertian motivasi belajar secara umum. Cara dan tips motivasi belajar. Yang pertama, faktor-faktor motivasi belajar, sifat dan jenis motivasi belajar. Yang kedua, memberikan penjelasan mengapa terjadi perbedaan motivasi belajar pada diri masing-masing orang. Yang ketiga, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap motivasi belajar. Yang keempat, sifat motivasi belajar. Yang kelima, jenis motivasi belajar. Apa itu motivasi belajar? Motivasi adalah suatu energi penggerak dan pengaruh yang dapat memperkuat dan mendorong seseorang, yang tergantung motivasi yang mendasarinya. Semisal, sesuatu mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tak suka, maka berusaha untuk menandakan atau mengelak perasaan yang tidak suka itu. Pengertian belajar itu apa sih? Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengamatan individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Pengertian motivasi belajar secara umum. Pengertian motivasi belajar secara umum adalah keseluruhan daya penggerak baik dalam diri maupun dari luar diri siswa dengan menciptakan serangkaian usaha, menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberikan arahan pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai secepatnya. Tips meningkatkan motivasi belajar. Tips yang pertama, bergaullah dengan orang-orang yang sedang belajar. Tips yang kedua, belajar apaan? Tips yang ketiga, cari motivator. Tips yang keempat, bergaullah dengan orang-orang yang optimis dan selalu berpikir positif. Faktor-faktor berpengaruh terhadap motivasi belajar. Yang pertama, motivasi belajar berasal dari faktor internal motivasi ini, terbentuk karena kesadaran dan pemahaman berapa pentingnya belajar untuk mengembangkan dirinya dan bekal untuk menjalani kehidupan. Yang kedua, motivasi belajar dari faktor eksternal itu dapat berupa rangsangan dari orang lain atau lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi psikolog orang yang bersangkutan. Fungsi motivasi belajar. Yang pertama, mendorong siswa untuk berdaya sebagai penggerak motor yang melepas energi. Yang kedua, menentukan arah pembuatan, teknik arah tujuan yang hendak dicapai. Dan yang ketiga, menyelesaikan perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Sifat motivasi intrinsik, yaitu keinginan yang bertindak disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri individu. Misalnya, menyukai seseorang tokoh yang tertera dalam buku lalu mencapai informasi baik yang lengkap tentang tokoh tersebut. Motivasi ekstrinsik, dorongan terhadap perilaku seseorang ada di luar perbuatan yang dilakukan. Misalnya, orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar, seperti adanya hadiah dan menghindari hukuman. Selanjutnya, kita pindah kepada materi gaya belajar. Jenis motivasi belajar. Motivasi primer, motivasi yang dapat didasarkan pada motivasi dasar dari segi ideologi. Motivasi sekunder, motivasi yang dapat dipelajari dan seorang akan tertarik pada makanan tanpa belajar, bekerja dengan baik dan mendapatkan uang, dan dapat membeli makanan dan dapat menghilangkan rasa lapar. Macam-macam gaya belajar. Yang pertama visual, yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Ciri-ciri yang cocok bagi mobilitas belajar seseorang. A. Orang visual. Yang pertama, rapi dan teratur. Yang kedua, berbicara dengan cepat. Yang ketiga, perencanaan dan pengatur jalan yang baik. B. Orang auditorial. Yang pertama, berbicara pada diri sendiri. Yang kedua, mulai terganggu, dan lain-lain. Yang ketiga, C. Orang kinestik. Yang pertama, berbicara dengan perlahan. Yang kedua, menanggapi perhatian fisik, dan lain-lain. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.